Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sumaryati SAG. Saya guru PAI. Setahun ini saya mutasi dari SMP Negeri 46 Bandung ke SMP Negeri 2 Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan kedua UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8F dengan materi pokok, hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Pada sehat, anak-anak? Sehat. Hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ya, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan Kak Em untuk memimpin.
Sudah selesai. Beri salam. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi semua? Sudah. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini literasi membaca Al-Quran, membaca Quran surat Al-Quran. Silakan dipimpin oleh kalian. Marilah kita membaca surat Al-Quraisy. Bertiga sunnah membaca dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang ingat mengenai pengertian suhuf? Suhuf adalah halaman atau lembaran-lembaran, sedangkan secara istilah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah-pisah dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya yang berisi tentang pujian, zikir, dan nasihat. Ingat Quran atau dalil mengenai perbedaan kitab dan suhuf? Quran Surat Al-Hijr ayat 11. Ya, betul. Ya. Jadi perbedaan kitab dan suhuf itu telah kita pelajari minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai hikmahnya. Di materi terakhir mengenai hikmah. Ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya: 1. Peserta didik dapat menyajikan paparan dari nafsi Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ya. Yang kedua adalah peserta didik dapat memaparkan perilaku ya, yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis atau menganalisa hikmah dari manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi pada hari ini kalian akan mempelajari mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Silakan bukunya, silakan siapkan tulisnya. Kita mulai dengan pelajaran berikutnya. Setelah kalian membaca tujuan, mengamati tujuan pembelajaran ini, minggu kemarin kan ibu beritahukan kalian membaca materi mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Ada yang sudah bisa atau membaca dalil nakli mengenai hikmah kepada beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ya, betul. Ya. Dalil nakli mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Yang kedua, contoh perilaku yang mencerminkan kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam kebenaran. Saya memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Ya, betul. Di sini akan ibu tayangkan video
mengenai hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Perhatikan ya. Bisa dipahami? Setelah kalian melihat tadi tayangan video mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian ahli mengenai hikmah kepada kitab-kitab Allah, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 16. Silakan KM untuk memimpin dan yang lainnya membaca bersama-sama. Silakan. Marilah kita membaca Quran surat Al-Maidah ayat 16. Duduk sikap sempurna, membaca dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shadaqallahul Azim. Silakan tugas kalian berkelompok ya. Nanti hasilnya kalian presentasikan oleh perwakilan kelompok kalian. Bisa dipahami? Ini tugasnya, ya lembar kerjanya. Satu, sebutkan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kedua, bagaimana cara menumbuhkan sikap perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga adalah sebutan manfaatnya. Manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dimengerti tugasnya? Silakan duduknya berkelompok. apakah alatnya Ya, ditulis ya. Tadi dalilnya apa? Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ya, betul. Silakan tulis berkelompok. Contoh sikapnya berapa? Contoh sikapnya ditulis berapa? Oh ya, bebas. Kalau kamu mampunya sesuai dengan petunjuk kelompok ya. Silakan kerjakan. Sudah selesai tugasnya? Kalian siapkan hasil dari kelompoknya. Terus satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap ya? Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Sebagai pedoman hidup agar mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. 2. Memberi jalan keluar dari masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. 3. Untuk membedakan mana yang benar atau enggak dan mana yang salah atau batil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Cara menumbuhkan iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab kita dunia untuk kita pedoman atau petunjuk. Apabila Allah tidak mengetahui
manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam kebenaran. 3. Memberikan informasi sejarah kehidupan terdahulu sebagai pelajaran bagi manusia saat ini. 4. Manusia dapat mengetahui besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya dan makhluknya. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tenteram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi tinggi sesuai ajaran dalam kitab Allah. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima ujian, cobaan, dan musibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan, ada yang bisa memberi kesimpulan? Saya Bu, kesimpulan memupuk sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sikap toleransi dan menghargai sesama manusia dengan segala perbedaan yang ada. Setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati orang lain dalam perbedaan agama dan keyakinan dengan tidak merusak akidah dan keimanan kita, serta tidak mencampurkan ajaran agama kita dengan agama lain. Manusia yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab suci dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat beragama dalam menjalankan syariatnya, serta mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pelajari mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, kalian pasti mengerti ya perbedaan kitab dan suhu ya. Terus iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu adalah apa? Iman, yakin dan percaya ya. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya apa? Yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disebarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan petunjuk. Ya betul ya. Terus iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah petunjuk bahwa wahyu itu diturunkan kepada rasulnya sebagai pedoman dan petunjuk ya, agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Di situ ada perbedaan kitab. Kitab itu diambil dari kata kataba yang huruf kitaban. Artinya apa? Wahyu Allah berupa lembaran-lembaran ya, yang disusun secara sistematis dan dibuatlah sebuah buku ya, yang disebut dengan Al-Quran. Adapun suhuf ya, anak-anakku masih ingat suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran ya, yang diberikan kepada rasulnya, tetapi tidak wajib diberikan kepada umatnya, hanya sebagai nasihat, zikir ataupun puji-pujian. Bisa dipahami ya? Mengenai iman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam dalil nakli. Apa saja? Masih ingat gak? Quran surat An-Nisa ayat berapa? 136. Terus
Surat Al-Hijr ayat 9. Satu lagi, Quran surat Al-Maidah ayat 16. Bisa dipahami? Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kepada rukun iman yang berapa? Ayo. Ya. Kalian sudah bisa, sekarang sudah mengerti arti iman kepada kitab-kitab Allah. Apa hikmahnya dari mempelajari itu? Ya, mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, yaitu bahwa wahyu Allah itu diturunkan kepada Rasulnya untuk menjadi pedoman petunjuk bagi umatnya agar bisa membedakan apa yang baik dan yang benar, yang hak dan yang batil. Ya, sudah dimengerti? Ya. Setelah kalian mempelajari hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian ibu beri tes ya, tes akhir ya. Silakan AM untuk membantu ini soalnya. Bagikan ya. Tulis nama dan kelas. Jangan lupa. Duduk Mas. Duduk. Setelah soalnya diberikan oleh Desi, teman kalian kerjakan soalnya dengan baik ya, jangan kerjasama ya, jangan mencontek, kerjakan masing-masing ya secara jujur. Silakan kerjakan. Ada kesulitan kan? Kerjakan ya. Ada kesulitan? Oke semuanya? Tolong bantu Desi untuk mengumpulkannya. Digabung. Kasih ya Desi. Alhamdulillah pertemuan hari ini mengenai hikmah iman kepada kitab-kitab Allah dan materi mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah telah selesai ya. Jangan lupa kalian tetap belajar dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman dan petunjuk manusia agar bahagia dunia dan akhirat ya. Semoga kita menjadi orang yang beruntung ya. Amin ya Allah. Pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan masuk kepada bab baru materi makna makanan dan minuman halal ya. Baca ya, bisa di buku paket ataupun browsing karena kan zaman segala canggih ya. Pertanyaan ya? Kalian berarti sudah paham dan mengerti mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah dan semoga kita semua bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minggu depan sudah materi bab baru yaitu mengenai makanan dan minuman halal. Ya, kalian pelajari ya di rumah. Kalian boleh browsing ataupun baca di buku. Ya. Rupanya pertemuan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan pembacaan